Yongki salut juga dengan istrinya. Walau sebenarnya orang berada dan punya duit banyak tetapi tidak merasa gengsi makan di pinggir jalan. Sedangkan kebanyakan wanita lain yang dia kenal selalu meminta ke restoran kalangan atas. Mas, kamu tidak suka makan di sini? Petik 2. Tanya Indria. Jika tidak bersamamu mungkin aku tidak akan suka. Dan jujur saja baru kali ini aku makan di tempat seperti ini. Jawab Yongki. Memangnya kenapa? Yang penting tempatnya bersih, higienis dan juga rasanya enak. Ngapain harus yang mewah-mewah? Balas Indria. Tidak semua orang berpikiran seperti kamu. Tapi sepertinya nanti aku lebih suka makan di rumah saja. Aku suka masakan kamu. Jawab Yongki. Loh, katanya masakan aku tidak enak. Masih enakan Mbak Sinta. Sindir Indria. Dia mana bisa masak. Waktu itu aku hanya membohongimu saja. Dan aku bersyukur karena kamu memilih bertahan padahal aku sudah berusaha membuat kamu meminta cerai. Ucap Yongki menggenggam erat jemari sang istri. Mas, kamu jangan terlalu percaya diri. Aku bertahan bukan karena kamu. Melainkan aku kasihan pada kedua orang tuamu. Mereka sudah begitu baik padaku seperti anak kandung sendiri. Sindir Indria. Iya aku percaya. Sampai-sampai mereka tega mengusir aku yang anak kandung sendiri. Balas Yongki tertawa. Selesai makan mereka menuju ke rumah sakit. Indria menjalani berbagai macam pemeriksaan sebab mengeluh dadanya sering berdetak lebih kencang dan susah napas. Akan tetapi setelah ada hasilnya menyatakan jika Indria tidak mengalami penyakit yang serius, hanya sekedar masuk angin biasa. Dalam perjalanan menuju tempat parkir, Indria masih merenung. Kenapa kamu bersedih? Kan kamu baik-baik saja, harusnya merasa lega. Tanya Yongki. Apa pemeriksaannya salah ya? Tapi akhir-akhir ini dadaku sering berdebar kencang dan aku susah nafas. Keluh Indria. Iyakah? Penyebabnya apa? Tanya Yongki jadi panik. Setiap kali Mas Yongki di depanku. Jawab Indria dengan polosnya. Yongki melongo. Dia langsung tertawa lebar. Kemudian memeluk istrinya erat. Bukan. Jantungku berdebar dan aku jadi susah nafas. Pekik Indria. Yongki melepaskan pelukannya dan menepuk jidatnya sendiri. Hadeh, hadeh. Itu namanya getaran asmara. Saat aku di dekatmu juga merasa begitu. Ujar Yongki tidak bisa berhenti tertawa. Kalau gitu kita jangan dekat-dekat saja. Takutnya berbahaya. Sela Indria cemas. Mana boleh begitu. Kalau berjauhan malah akan semakin sakit. Sakitnya rindu itu adalah penyakit yang paling mematikan. Bisik Yongki tepat di telinga istrinya. Indria sangat malu. Rasanya dia ingin berlari sekencang mungkin untuk menghindari suaminya. Tetapi Indria mencoba bersikap tenang dan menjaga kewibawaannya. Aku mana tahu kalau cinta begitu. Soalnya aku belum pernah jatuh cinta. Gumam Indria tidak mau kalah. Dan aku bersyukur. Dengan begini seluruh pikiranmu hanya ada nama aku. Yuk kita istirahat di hotel. Biar kamu cepat sembuh. Ajak Yongki. Sebenarnya Yongki masih ingin berlama-lama tinggal di hotel. Tetapi karena kedua orang tuanya mendengar jika Indria sakit mereka langsung meminta Yongki untuk membawa sang istri pulang. Ghazali dan Fatimah tidak percaya jika seorang Yongki bisa merawat Indria dengan baik. Kamu tidak apa-apa kita pulang sekarang. Petik 2. Tanya Yongki memastikan. Iya. Aku malah tidak tenang jika membuat mereka khawatir. Jawab Indria santai. Kamu sungguh menantu yang baik. Ujar Yongki. Tentu saja. Karena Abah dan Umi juga sangat menyayangi aku. Sela Indria bangga. Seolah mengejek Yongki sebagai anak kandung seperti anak tiri. Ya sudah kalau gitu. Aku akan meminta salah satu teman membawa mobilmu. Dan kamu ikut bersamaku. Balas Yongki. Selama dalam perjalanan Indria tertidur pulas di kursi belakang. Yongki sengaja menjalankan mobilnya setenang dan senyaman mungkin agar sang istri tidak terganggu. Sesampainya di rumah mertua, Ghazali dan Fatimah menyambut Indria penuh tangis haru. Mereka memeluk Indria secara bersamaan. Sedangkan Yongki hanya berdiam diri karena diabaikan. Abah, Umi, kalian ini lebay sekali. Kami juga baru pergi beberapa hari. Kami berlibur bukan berperang. Cetus Yongki yang langsung mendapat tabokan di kepalanya. Dasar tidak tahu diri. Untung saja istrimu berhati mulia sampai mau memaafkanmu. Jika tidak sudah Abah jodohkan Indria dengan putra Kiai.
Ucap Ghazali. Halah, aku tahu siapa yang dimaksud Abah. Tetapi mereka tidak setampan aku. Jawab Yongki bangga. Kamu masih berani melawan. Sergah Ghazali kesal. Yongki langsung memeluk abahnya sambil tersenyum ringan. Abah, jangan marah-marah lagi. Aku hanya bercanda saja. Biar Abah tidak terlalu serius nanti bisa cepat tua loh. Bujuk Yongki. Yongki, ini adalah peringatan terakhir untukmu. Jika kamu berbuat hal yang buruk, kami tidak akan mendukung kamu lagi. Bujuk Fatimah. Kalian sungguh orang tua yang baik. Sindir Yongki nyelonong masuk ke dalam rumah. Nak, ayo kamu segera istirahat. Biar Umi buatkan minuman hangat. Sela Fatimah pada Indria. Terima kasih, Umi. Jawab Indria sangat bahagia. Umi juga memasak untuk kalian. Pasti kalian belum sempat makan malam kan? Tanya Fatimah. Umi memasak apa? Masak rendang. Jawab Fatimah. Kami tadi sudah makan malam di jalan. Tapi nanti pasti makan lagi. Balas Indria. Kalau gitu istirahatlah dulu. Pasti lelah perjalanan jauh. Apalagi kamu juga sedang masuk angin. Bujuk Fatimah. Indria patuh. Dia masuk ke kamar menemui suaminya yang sholat Isya. Indria tersenyum. Begitu damai rasa hatinya dengan kerajinan sang suami. Malam ini Yongki sama sekali tidak usil. Karena tahu jika Indria kurang sehat sehingga Yongki ingin istrinya segera tidur. Indria bangun pagi. Badannya sudah mulai baikan. Karena kedua mertua dan suaminya ke masjid terdekat dia berniat untuk menyiapkan kopi dan cemilan pagi. Akibat menyenggol wajan panas tangan Indria menjadi melepuh. Kamu kenapa? Tanya Yongki yang baru pulang. Tidak sengaja menyentuh wajan panas. Jawab Indria. Nak, kamu masih kurang enak badan gak usah ke dapur dulu. Sela Fatimah ikut khawatir. Yongki langsung terdiam menahan amarah sambil mengolesi sang istri dengan lidah buaya. Sebab mau membeli obat di apotik jam segini belum buka. Pakai ini dulu. Setelah itu kita ke rumah sakit. Ucap Yongki tegas. Astaga, ini hanya luka kecil mas. Tidak perlu berlebihan sampai ke rumah sakit. Jawab Indria. Diamlah. Kalau tidak menurut akan aku cium kamu. Balas Yongki marah sungguhan. Hei, kenapa kamu jadi marah padaku? Tanya Indria tak mengerti. Aku marah pada diriku sendiri yang membiarkan kamu terluka di depan mataku. Jawab Yongki fokus mengolesi tangan Indria. Indria seketika tersenyum senang. Sungguh manis sekali perlakuan suami padanya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Semua ini karena kecerobohanku. Ujar Indria. Menenangkan suaminya. Lain kali jangan memaksakan diri. Anggap ini rumahmu jadi jangan merasa seperti di rumah orang lain yang pagi harus ini itu. Abah dan Umi orang yang santai. Sergah Yongki. Yongki sudah selesai. Dia segera bangkit dan membuang kulit lidah buaya di tempat sampah. Pada saat itu juga Fatimah datang dengan membawa cemilan yang tadi dibuat Indria. Indria, bagaimana dengan tanganmu? Apa masih sakit? Tanya Fatimah sambil menaruh makanan tersebut di meja. Sudah tidak apa-apa Umi, hanya luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku. Canda Indria santai. Kamu ini, lain kali hati-hati ya. Pagi ini tidak usah masak soalnya rendang yang Umi masak kemarin sore masih banyak. Tinggal Umi hangatkan saja. Balas Fatimah. Walaupun sudah tidak sepanas tadi tapi tetap aja Indria merasa sakit. Hanya saja dia tak ingin membuat Yongki panik dan membawanya ke rumah sakit. Indria, biar aku saja yang menyuapi kamu makan. Ucap Yongki berubah manis. Mas, yang terluka itu tangan kiriku. Sedangkan buat makan pakai tangan kanan. Sergah Indria yang malu di depan kedua mertuanya. Indria, suamimu ini hanya ingin perhatian pada sang istri. Sebaiknya kamu buat dia merasa lega. Bujuk Fatimah. Ayo, buka mulutmu. Pinta Yongki penuh kasih. Indria mau tak mau membuka mulutnya juga. Entah kenapa rasa makanan tersebut menjadi begitu lezat saat Yongki yang menyuapi. Selesai makan Ghazali berpamitan siap-siap kerja. Karena harus berangkat pagi sebab ada acara rapat guru. Sebagai kepala sekolah Ghazali selalu mencontohkan sikap disiplin. Sedangkan Fatimah ke dapur mencuci piring. Kini hanya ada Indria dan Yongki yang duduk di ruang tamu berduaan. Kenapa kamu menatap aku seperti itu? Tanya Indria heran. Aku hanya sedang berpikir.
Permintaan apa yang aku inginkan? Jawab Yongki. Jadi mengobati dan menyuapiku tadi meminta imbalan. Pekik Indria. Iya. Jawab Yongki tanpa sungkan. Mas Yongki mau meminta apa? Tanya Indria mengaku kalah. Cium aku. Jawab Yongki. Bersemangat. Tidak. Aku tidak mau. Pekik Indria kaget sambil menoleh ke kanan kiri jika ada mertuanya. Kalau kamu tidak mau biar aku yang menciummu. Bisik Yongki sengaja menggoda. Kamu boleh minta apa saja. Tapi jangan itu. Protes Indria. Kalau begitu aku ingin kamu memelukku mesra selama 10 menit. Jawab Yongki menatap mata Indria dalam. Indria menjadi gugup dan hatinya bergetar. Nanti malam saja. Masa iya pagi-pagi gini? Ucap Indria mencoba mengajak bercanda. Sudah selesai belum datang bulannya? Tanya Yongki semakin menjadi-jadi. Kamu mengantuk ya sampai jadi ngawur gini ucapanmu. Sergah Indria tak tahan lagi terus digoda. Yongki tertawa lepas. Puas rasanya membuat wajah Indria memerah seperti tadi. Oke. Semua yang aku pinta tadi aku serius. Tapi karena hanya ada satu permintaan jadi saat ini aku minta ciuman darimu terlebih dahulu. Sebagai perempuan sejati kamu harus memegang janjimu sendiri. Kata Yongki tak bisa menutupi kebahagiaannya. Aku tidak janji apa-apa padamu. Sela Indria heran. Ya aku anggap sebagai hutang. Balas Yongki. Baiklah. Kalau gitu tutup matamu. Pintar Indria. Dengan seketika Yongki memejamkan matanya. Tapi kupingnya itu bisa mendengar jika istrinya melangkah pergi. Yongki membuka mata dan beranjak mengejar Indria ke dalam kamar. Ketika Indria ingin menutup pintu, sudah langsung ditahan oleh Yongki. Dengan secepat kilat Yongki masuk ke kamar, mendorong istrinya ke pintu sampai pintunya tertutup rapat. Wajah mereka yang begitu dekat sampai membuat Indria sesak napas. Mas, ucap Indria dengan nada gugup. Diam dan pejamkan matamu. Bisik Yongki dengan tatapan sendu. Pesona ketampanan Yongki seperti bius yang membuat Indria hilang kesadaran diri. Tubuhnya itu dengan refleks mengikuti perintah pemuda yang saat ini di depan matanya. Saat Indria menutup mata, Yongki mulai melumat bibir Indria dengan lembut. Gelora cinta semakin membara. Indria begitu menikmati sentuhan lembut tangan suaminya yang mendekap erat tubuhnya. Yongki sendiri seperti seseorang yang kecanduan oleh buayan kasih. Penyiksaan beberapa hari yang diberikan oleh Indria kini sedikit terobati. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menikmati bibir istrinya yang manis dan lembut. Selama ini sudah banyak wanita cantik yang dirasakan Yongki. Tapi baru kali ini dia sampai tergila-gila dan merasa kenikmatan yang tiada tanding. Padahal Indria tipe gadis yang apa adanya tanpa make up dan parfum mahal. Namun aroma tubuh serta rambut istrinya bagaikan narkotika yang membuat ketagihan ingin lagi dan lagi.